Baik, kita akan bahas tentang review kinerja. Kita akan saat ini membahas tentang review kinerja. Jadi, pembahasan kita akan berputar sebatas apa memahami apa itu review kinerja, bagaimana di perusahaan mempersiapkan review kinerja, bagaimana mengelola review kinerja. Jadi ketika kita melakukan sebuah review itu peninjauan ulang tentang kinerja, bagaimana cara mengelolanya, dan kemudian setelahnya dilakukan review kinerja, so what? Apa tindak lanjutnya? Itu overview pembahasan kita. Pengertian review kinerja. Review kinerja merupakan tindak lanjut dari penilaian terhadap kinerja karyawan. Jadi ini merupakan satu kesatuan. Jadi gini, setelah karyawan dinilai kinerjanya, baik penilaian itu berupa penilaian dari atasan langsung, penilaian dari bawahannya, atau penilaian dari peer-nya, atau misalkan teman satu levelnya, atau penilaian dari orang eksternal, maka hasil dari penilaian itu kan diberikan kepada karyawan. Nih misalkan penilaian kinerja kamu itu secara keseluruhan, kamu penilaian kinerjanya katakanlah dari nilai 1 sampai 7 kamu mencapai nilai 5 misalnya. Misalnya pakai alat ukurnya adalah dengan poin dari 1 sampai 7. Karyawan si A mendapatkan nilainya misalkan 5 atau 5 lebih, seperti itu totalnya. Berarti kan kayak IPK lah Anda. IPK Anda misalkan sekarang 3,3, berarti kan masih ada di wilayah nilai B. 3,5 berarti wilayah AB, seperti itu. Kalau sudah 3,7, 3,8 berarti antara AB menuju ke A, seperti itu. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, setelahnya dilakukan penilaian kinerja, maka kemudian namanya direview. Jadi review kinerja itu tindak lanjut setelah dinilai, oke, berarti kita harus meninjau ulang kinerja yang sudah dilakukan oleh si karyawan tersebut. Kenapa dia cuma dapat nilai 5? Misalkan ada karyawan lain, kenapa dia hanya dapat nilainya itu 4 dari 7 itu? Kayak kalian misalnya, sesudahnya dinilai di dalam UTS UAS, dan kemudian kalian mendapatkan nilai misalkan hanya dapat nilai C atau BC, maka kemudian direview. Kenapa bisa terjadi dapat nilai C atau BC, tidak dapat nilai AB atau A? Begitu. Review kinerja dipergunakan untuk melakukan peninjauan ulang atas penetapan tujuan, sasaran, rencana, dan proses pelaksanaan kinerja sebelumnya. Jadi bisa jadi meninjau ulang kinerja itu dilakukan untuk meninjau ulang penetapan tujuan. Jangan-jangan tujuannya terlalu tinggi. Jangan-jangan sasaran yang ditetapkan kepada karyawan terlalu tinggi. Rencana dan proses pelaksanaan sebelumnya mungkin rencananya terlalu muluk-muluk, seperti itu. Begitu. Misalnya begini, katakanlah kalian, Anda sebagai seorang mahasiswa. Katakanlah ditetapkan sasaran bahwa mahasiswa itu harus mencapai sasaran ini. Tujuan itu biasanya lebih luas daripada sasaran. Kalau sasaran itu spesifik. Ketika misalnya, katakanlah orang tua Anda menetapkan kepada Anda sasaran dengan menetapkan IPK minimal. Kata orang tua Anda, nah, saya tetapkan sasaran kinerja kamu di dalam kuliah itu kamu mendapatkan IPK 3,5. Maka itu adalah penetapan sasaran. IPK 3,5 itu adalah penetapan sasaran. Kamu mencapai IPK 3,5 itu adalah sasaran yang harus kamu raih. Nah, kemudian katakanlah Anda nih yang udah semester saat ini udah semester sekian, sudah mencapai semester sekian, ternyata tidak mencapai IPK 3,5. Maka kemudian dilakukanlah review oleh orang tua kalian. Jangan-jangan sasaran 3,5 terhadap anakku ini terlalu tinggi. Jadi tidak cukup. Artinya tidak tercapai oleh
putra si orang tua tersebut. Maka bisa jadi penetapan sasaran itu perlu ditinjau ulang atau direview. Gitu. Itu latar belakang. Sekarang definisi. Apa itu review? Review kinerja itu meninjau kembali atas segala sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya, baik terkait kebijakan, strategi, perencanaan, maupun pelaksanaan tadi. Jadi meninjau ulang bisa jadi kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan, policy atau kebijakan bahwa semua karyawan harus mencapai performa atau kinerja dengan nilai poin misalnya minimal 5 seperti itu. Bisa jadi itu kebijakan itu terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Bisa jadi strategi yang ditetapkan oleh perusahaan agar karyawan mencapai kinerja puncak itu ternyata tidak pas strateginya. Bisa jadi perencanaan dengan melakukan penetapan terhadap tujuan-tujuan dan keputusan untuk mengambil langkah apa dalam mencapai tujuan itu ternyata tidak pas, perlu direview, ditinjau ulang. Bisa jadi seperti itu. Nah, review kinerja selanjutnya, lihat ke sini. Review kinerja merupakan penilaian normal oleh atasan terhadap bawahan atas kinerja dalam periode waktu tertentu yang disepakati. Jadi kalau makna review kinerja di sini ini lebih kepada hampir sama dengan review kinerja atau penilaian kinerja. Tetapi penilaian kinerja dalam review kinerja di sini itu ada fleksibilitasnya. Jadi lebih longgar review kinerja. Bagi manajer, review yang sering dilakukan itu positif untuk menjaga produktivitas karyawan. Bagi karyawan, review kinerja itu bermanfaat untuk mendapatkan pengetahuan up-to-date tentang kinerja mereka. Bermanfaat untuk kebutuhan pengembangan dan untuk konteks pekerjaan yang terus berubah. Jadi, penilaian kinerja dengan review kinerja ada yang menyamakan. Tetapi juga review kinerja bisa jadi lebih fleksibel, lebih longgar daripada penilaian kinerja. Memahami review. Ya, tadi kita masih dalam konteks memahami review, pengertian review kinerja. Masih juga tentang pengertian review kinerja, arti penting review kinerja bagi individu karyawan. Sebagai umpan balik. Jadi ketika misalnya begini ya. Si karyawan ditetapkan oleh perusahaan bahwa akan ada penilaian kinerja yang dilakukan selama setahun sekali. Jadi mulai misalkan awal Januari sampai bulan Desember. Itu adalah rentan waktu di mana kinerja si karyawan itu akan dinilai. Oke, masa penilaian kinerja. Nanti di akhir Desember maka akan tutup, artinya masa penilaian kinerjanya dari Januari sampai Desember. Begitu. Nanti Desember penutupan dan kemudian Januari akan dikeluarkan hasil penilaian dari mulai Januari sampai Desember tahun sebelumnya. Nah, di tengah-tengah itu bisa jadi ada review kinerja. Artinya begini, sebelum terjadinya penilaian kinerja di akhir tahun atau di awal tahun yang akan datang, maka agar jangan sampai si karyawan itu di akhir masa penilaian itu ternyata penilaiannya jelek, maka di tengah-tengah dilakukan review. Review bagi karyawan atau bagi tim. Tujuannya apa? Untuk umpan balik. Ada karyawan misalnya ternyata dia banyak mangkir dari tempat kerja, maka kemudian direview kinerja dia agar ketika nanti di akhir tahun penilaian kinerja dia tetap positif karena di tengah-tengah diingatkan sebagai umpan balik. Jadi yang pertama adalah umpan balik atau feedback. Oke. Yang kedua, memperbaiki kinerja. Jadi tadi misalnya di antara Januari sampai Desember si karyawan akan dinilai. Nah, di tengah-tengah ini ternyata dia mengalami masalah dari sisi kinerja, maka diingatkan agar dia kinerjanya meningkat sehingga nanti di akhir masa penilaian kinerja itu jatuhnya angkanya itu misalnya bagus. Mempertimbangkan kenaikan gaji. Jadi bisa jadi dengan mereview kinerja
dan kemudian nanti juga bisa mempengaruhi penilaian kinerja, bisa juga mempertimbangkan kenaikan gaji. Misalnya di tengah-tengah masa penilaian ada penaikan gaji, maka review kinerja itu bisa menjadikan pertimbangan. Pembaharuan kontrak kerja, renewal of the contract, itu juga menjadi pertimbangan, menjadi salah satu arti penting ada review kinerja. Jadi sekarang kan banyak karyawan itu hanya kontrak 2 tahun selesai kemudian ganti atau dilanjutkan. Maka pembaharuan kontrak itu bisa dilakukan atas hasil dari review kinerja. Mempertimbangkan kebutuhan pengembangan atau determine development needs. Jadi ketika perlu nggak ini, karena ini dikembangkan kemampuan dia lebih meningkat seperti itu adalah merupakan hasil dari review kinerja. Itu arti penting review kinerja bagi individu karyawan. Berikutnya, arti penting review kinerja bagi departemen untuk kepentingan promosi. Jadi ketika seseorang akan dipromosikan itu dengan mengacu kepada hasil review kinerja. Atau ketika si perusahaan mengalami kelebihan tenaga kerja, maka untuk mengeluarkan karyawan yang berkinerja negatif, maka dilakukanlah yang namanya review kinerja. Ketika perusahaan melakukan downsizing atau pengurangan jumlah tenaga kerja. Menetapkan tujuan dan sasaran. Jadi departemen itu perlu menetapkan tujuan dan sasaran. Sekali lagi kalau tujuan itu lebih besar, misalkan mencapai target hasil yang maksimal untuk produksi. Sasarannya dalam 1 bulan ini bisa mencapai produksi sekian ton atau sekian unit produk seperti itu adalah sasaran. Tujuan tuh lebih luas, sasaran lebih spesifik dan ada angkanya itu sasaran. Seperti tadi sasaran dari orang tua kalian. Anda misalkan ditetapkan sasaran oleh orang tua IPK 3,5 itu adalah sasaran. Nah, ini merupakan alat motivasi yang efektif untuk mencapai tujuan departemen. Ya, review kinerja bagi departemen itu adalah untuk menetapkan tujuan dan sasaran. Jadi ketika departemen itu direview kinerjanya, itu bisa jadi dalam rangka mengevaluasi atau mereview tujuan dan sasaran. Bagaimana arti penting review kinerja bagi organisasi? Ya, ketika organisasi atau perusahaan melakukan review kinerja terhadap karyawan, maka bisa jadi kemudian perusahaan menemukan talent spotting, menemukan bakat-bakat terpendam dari karyawan. Misalnya ada karyawan ternyata dia mempunyai keahlian dalam bidang retorika. Oh, ternyata dia punya keahlian tanpa diketahui oleh perusahaan. Dan perusahaan butuh itu misalnya. Kemudian berikutnya adalah membuat betah karyawan. Kenapa ini? Halo? Ada Laila Nur Indah siapa ya? Berikutnya adalah untuk wider training need. Jadi ketika perusahaan mengetahui sejauh mana kinerja karyawan, maka kemudian perusahaan bisa mempertimbangkan ini kayaknya perlu nih adanya training nih, tambahan training buat karyawan ini. Karena misalkan begini nih, perusahaan misalkan dari salah satu mahasiswa yang di kelas ini, misalnya mempunyai perusahaan, kemudian melihat, waduh ini kok ada kebutuhan akan pesanan yang cukup banyak nih, kebutuhan ekspor. Tetapi ini karyawan kok kayaknya ini kurang begitu merespon dengan baik. Ya, coba direview kinerjanya masing-masing karyawan itu. Oh kayaknya ini perlu ada training tambahan. Misalkan seperti itu. Hiring staff. Ketika misalkan melihat ternyata kinerja karyawan yang ada kurang maksimal dan perlu adanya tambahan karyawan, maka hasil review kinerja ini sebagai pertimbangan untuk menambah karyawan. Berikutnya adalah legalities. Terkait dengan legalitas. Jadi bisa jadi hasil review kinerja itu dijadikan sebagai legitimasi oleh perusahaan untuk misalnya memberhentikan atau merumahkan karyawan. Ketika misalkan si karyawan itu menuntut ke jalur hukum karena merasa dirinya tidak terima oleh perusahaan itu diberhentikan, maka si perusahaan punya legalitas. Ini loh hasil review kinerja yang sudah kita
lakukan. Dan ini step by step review kinerjanya kita lakukan dengan benar-benar objektif seperti itu, sehingga karyawan ini layak untuk dirumahkan karena kinerjanya jelek misalkan seperti itu. Berikutnya adalah general organizational performance. Jadi untuk kinerja perusahaan secara menyeluruh. Jadi review kinerja karyawan, review kinerja tim, bahkan review kinerja perusahaan itu sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Nah, sekarang manfaat. Kalau tadi kan arti penting, sekarang manfaat. Manfaat bagi individu dan karyawan adalah untuk objektivitas. Artinya begini, si individu karyawan bisa mengenali penilaian dirinya atau kualitas diri secara objektif. Karena review kinerja itu dilakukan secara objektif. Sehingga dia kan kadang bisa jadi si karyawan itu merasa, oh saya udah kerja dengan benar kok gitu. Tetapi dengan kemudian dia mendapatkan hasil dari review kinerja, maka dia bisa melihat secara objektif bahwa dirinya itu udah dikategorikan kinerjanya bagus atau kurang bagus atau sangat bagus atau bahkan tidak bagus seperti itu. Berikutnya adalah manfaat review kinerja itu berharga atas harapan standar dan sumber daya yang diharapkan oleh perusahaan. Karyawan itu akan merasa bangga ketika dirinya ya sesuai dengan harapan, standar dan sumber daya yang diharapkan oleh perusahaan. Ketika dia berdasarkan review kinerja, dia dianggap adalah sebagai karyawan yang sesuai dengan harapan, standar dan SDM yang diharapkan oleh perusahaan, dia pasti akan mendapatkan sesuatu yang merasa berharga. Dirinya merasa berharga. Berikutnya adalah umpan balik. Ya, perlu orang itu umpan balik. Karena dengan umpan balik kayak semacam masukan, oh saya harus meningkatkan kinerja. Oh mungkin kinerja sudah cukup tetapi perlu ditingkatkan dan sebagainya. Menyadari potensi kinerja, potensi pekerja. Jadi kita sendiri ketika bekerja, ya, setelahnya dilakukan review kinerja, kita kadang sadar, oh saya ada potensi di sini ya. Contoh, jangan jauh-jauh saya sendiri. Sedikit bercerita, ketika saya menjadi dosen atau pengajar teaching staff di Australia di kampus saya S3. Ketika saya membaca umpan balik dari mahasiswa-mahasiswa saya yang di sana, yang saya mengajar selama 1 semester, dan dari indikator-indikator misalnya kemampuan dosen dalam menghidupkan suasana di kelas, dan ternyata umpan baliknya positif. Saya merasa bahwa saya ada potensi untuk bisa menghidupkan suasana kelas. Jangankan oleh mahasiswa Indonesia, oleh mahasiswa Barat yang beda budaya, beda latar belakang agama, latar belakang juga secara geografis, ternyata saya mendapatkan umpan balik yang positif. Nah, itu merupakan sebuah potensi yang kemudian menjadi sebuah modal bagi saya pribadi untuk kemudian meningkatkan potensi tersebut. Kemudian juga untuk kenaikan upah ketika review kinerjanya bagus. Untuk pelatihan dan pengembangan, ya bagi karyawan, saya perlu pelatihan dan pengembangan lagi dalam bidang ini karena ternyata review kinerja saya kurang bagus. Menyepakati sasaran dengan atasan. Jadi misalnya katakanlah Anda sudah menjadi seorang karyawan di perusahaan dan kemudian ada sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, review kinerja itu, misalnya review kinerja itu dilakukan dengan misalnya adakan metode review kinerja dengan antara atasan dan bawahan menyepakati atau berdiskusi, mereview kinerja di karyawan, kemudian sepakat kira-kira ke depan sasarannya seperti apa. Itu hal yang sangat penting buat karyawan. Ya, karena kemudian dia bisa menyarankan bahwa sasaran kinerja buat saya minta untuk diturunkan atau disesuaikan. Kemudian berikutnya adalah untuk memperbaiki pekerjaan bagi individu karyawan dengan dia mendapatkan review kinerja dia, jadi peninjauan ulang terhadap kinerja dia bisa memperbaiki kualitas pekerjaan. Selanjutnya, manfaat review kinerja bagi aspek manajerial. Selanjutnya, manfaat review kinerja bagi manajerial, artinya bagi perusahaan. Pertama,
menyoroti siapa yang berkinerja tinggi. Kayak misalkan kita aja dosen, kan kita bisa lihat tuh IPK yang paling tinggi siapa. Oh, itu berarti menunjukkan sebuah kinerja. Mengetahui siapa yang patut dipromosikan, sama ketika kayak misalnya perguruan tinggi, oh ini layaknya untuk misalkan diajukan untuk ikut mahasiswa berprestasi. Kenapa IPK-nya tinggi? Salah satu pertimbangan untuk menarik dia untuk ikut di lomba prestasi itu karena dia punya IPK yang tinggi. Mengetahui siapa yang perlu diberi kompensasi di perusahaan, siapa yang layak untuk diberikan tambahan pendapatan karena dia merupakan karyawan yang berprestasi, dan juga dikhawatirkan karyawan yang berprestasi ini akan mangkir, akan pindah ke perusahaan lain. Itu sangat bahaya sekali. Kemudian berikutnya adalah bagi pengembangan tim. Jadi ketika kita melihat ada karyawan yang katakanlah sebut aja ya, kayak kalian ini nilai IPK-nya tinggi, maka bisa jadi dia kita tempatkan di tim-tim yang masih perlu ada peningkatan karena dia dianggap sebagai orang yang karyawan yang berprestasi. Jadi dia bisa jadi dipercayai untuk ikut membantu pengembangan tim dari karyawan. Pelatihan dan pengembangan. Justru sebaliknya, ketika misalnya ada karyawan ternyata mayoritas nilainya tuh jelek, IP-nya jelek, IPK-nya jelek, maka kemudian harus dipikirkan kelemahan mereka di mana, di aspek apa, di dimensi apa, di indikator apa. Kalau kalian mungkin penilaian IPK jelek itu mungkin dari mata kuliah apa, kemudian mata kuliah dilihat lagi itu dari aspek apa di mata kuliah itu, apakah buruk dari sisi penyusunan papernya atau apakah dari UTS atau UAS-nya, seperti itu. Nah, kalau misalkan karyawan mungkin dia lemah dari apa, apakah dia lemah dari sisi kemampuan produksi atau produktivitas dia, ataukah lemah dari sisi selain produktivitas mungkin lemah dari sisi pelayanan kepada pelanggan, dilihat. Maka kemudian perlu ada pelatihan dan pengembangan. Kemudian komunikasi antara manajer dan pekerja. Justru di dalam review kinerja di mana terjadi komunikasi dua arah antara manajer dengan pekerja, ini akan menciptakan komunikasi yang lebih positif. Menetapkan tujuan dan sasaran. Jadi ketika melihat karyawan itu ternyata kok nilai kinerjanya itu masih di bawah, maka mungkin perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang lebih realistis. Atau mungkin bisa jadi ketika karyawannya nilainya bagus-bagus, mungkin perlu di-upgrade lagi tujuan dan sasarannya sehingga karyawan terpacu untuk lebih berprestasi. Itu bagi manajerial. Bagi perusahaan bisa meningkatkan produktivitas dengan mereview kinerja yang masih buruk, karyawan yang belum produktif, maka kemudian dengan review kinerja bisa ditingkatkan, didorong untuk meningkatkan kinerjanya. Mensosialisasikan tujuan dan visi yang lebih luas. Jadi dengan review kinerja kumpul nih, misalkan salah satu bentuk review kinerja itu adalah dengan diskusi antara manajer dengan bawahan. Nah, manajer dan bawahan dalam diskusi itu bisa menyampaikan tujuan dari perusahaan dan visi dari perusahaan. Menarik pelamar yang lebih baik. Jadi adanya review kinerja itu bisa melihat, oh karyawan ini kok nilainya masih segini nih, mereka punya banyak kelemahan. Oh, nanti ke depan harus jadi pelajaran bahwa harus hati-hati melihat calon karyawan yang direkrut agar mereka mempunyai kapasitas yang bagus gitu. Jadi karyawan yang ternyata sudah direkrut dan sudah menjadi karyawan ternyata masih perlu pelatihan lagi, ini mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah referensi ketika nanti ke depan mencari pelamar yang kualitasnya lebih baik. Pergantian staf menjadi lebih rendah. Jadi tadi ketika contohnya ada karyawan yang ternyata dia punya prestasi yang luar biasa, yang bagus. Nah, sebelumnya manajemen tidak tahu karena saking banyaknya karyawan. Nah, jangan sampai karyawan yang bagus ini kemudian lepas keluar dari perusahaan. Maka dengan adanya review kinerja akan mengetahui mana karyawan yang bagus dan kemudian mempertahankan karyawan itu jangan sampai keluar. Dan sehingga diharapkan tingkat keluarnya karyawan itu pergantian staf itu lebih rendah. Proteksi terhadap tindakan hukum sebagaimana tadi yang disampaikan di awal. Jadi bahwa ketika perusahaan itu melakukan
proses yang namanya review kinerja ini juga bisa melindungi karya perusahaan dari tindakan hukum ketika misalkan karyawan tidak terima atas perlakuan dari perusahaan karena misalkan perusahaan merumahkan dia atau mem-PHK dia. Kemudian ada tipe-tipe review kinerja. Yang pertama ada self-assessment review. Jadi, self-assessment review itu si karyawan suruh menilai dirinya sendiri. Misalnya sekarang bentuk review kinerja adalah diskusi, focus group discussion. Si manajer, misalkan supervisor nih, katakanlah di kelas ini si A. Dia menjadi atasan langsung, dia punya membawahi karyawan 10. Si karyawan 10 duduk bareng dengan si A tadi. Dan kemudian si karyawan suruh menuliskan sendiri tentang mereview dirinya sendiri. Bisa jadi dalam bentuk esai, misalkan pertanyaan, bagaimana menurut Anda sendiri kinerja Anda dari sisi produktivitas, kinerja Anda dari sisi penyelesaian tugas, kinerja Anda dari sisi disiplin, kinerja Anda dari sisi pemenuhan hak-hak dari klien, seperti itu. Suruh menilai sendiri, nama self-assessment review. Setelah itu bisa jadi kemudian didiskusikan bareng-bareng. Yang kedua adalah top down review, review dari atas ke bawah. Jadi langsung misalkan si manajer mengungkapkan bahwa hasil review dari saya, hasil review dari atasan yang lain terhadap A adalah seperti ini, terhadap B adalah seperti ini. Berikutnya adalah peer review. Peer review itu adalah review dari teman selevel. Misalnya tadi katakanlah orang 10 itu saling menilai satu sama lain. Jadi di dalam form penilaian itu ada A sampai J, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, si A menilai si B menilai si C menilai si D, si D menilai si A, seperti itu dan seterusnya. Atau mungkin si A menilai yang B sampai J. Si B menilai si C sampai J dan kemudian menilai si A, seperti itu. Berikutnya adalah subordinate review. Review dari bawahan ke atasan. Jadi bentuknya bisa jadi si bawahan diberikan kuesioner untuk menjelaskan, untuk untuk memberikan respon terhadap atasan dia, atau mungkin si bawahan suruh ngomong tentang bagaimana atasan mereka. Itu secara kualitatif, atau suruh menuliskan review dalam bentuk kualitatif. Artinya kualitatif itu dia menuliskan dengan kalimat dia sendiri, mereview atasan dia. Ada stakeholder review. Stakeholder review itu berarti peninjauan ulang yang dilakukan oleh klien di luar perusahaan. Bisa jadi distributor, bisa jadi supplier, bisa jadi klien gitu, atau nasabah. Berikutnya adalah 360 degree review. Jadi review dari semuanya atas nih. Dari bisa jadi semuanya nih. Dari dirinya yang menilai, dari atasan langsung menilai, karyawan sampingnya menilai, kemudian dari bawahan menilai, dan stakeholder menilai. Ini lebih objektif yang ini, cuman waktunya lebih lama dan memang prosesnya lebih rumit. Berikutnya ada pembedaan lain review kinerja dari sisi pendekatannya. Ada yang casual approach, biasanya di perusahaan kecil atau pada saat mulai kinerja. Jadi kalau casual approach mah lebih santai, kayak misalkan gini. Si A di kelas ini misalnya, katakanlah nama Sonia misalnya, punya usaha catering 10 orang karyawan atau 5 orang karyawan. Maka review dilakukan oleh Sonia dengan misalkan mengumpulkan semuanya, duduk bareng-bareng santai gitu, ngobrol, tapi sudah dipersiapkan bahan materi yang akan disampaikan, kemudian memulai pertemuan itu, bahwa pertemuan itu santai tapi juga formal, karena pertemuan itu adalah pertemuan yang menilai atau mereview kinerja dari karyawan Sonia yang 5 orang tersebut. Kemudian setelah itu menyampaikan hasil reviewnya begitu, atau menyampaikan review dari Sonia terhadap semuanya yang ada di sana. Itu lebih casual. Ada yang lebih formal, digunakan perusahaan besar, dilakukan dengan mendistribusikan formulir oleh bagian SDM, biasanya pada perusahaan besar. Itu seperti juga penilaian kinerja yang dengan menggunakan angket dan sebagainya. Berikutnya, menetapkan sasaran review. Nah,
Job description merupakan acuan utama untuk mereview kinerja dan menyelaraskan sasaran pada tujuan organisasi. Sehingga job desk harus jelas mendefinisikan sasaran pekerjaan secara khusus dan dipecah dalam beberapa bidang aktivitas penting. Nah, contoh misalkan job desk saya sebagai dosen, maka di sana jelas misalnya ya bahwa saya mengajar mata kuliah A yang ditetapkan oleh prodi dan mengajar minimal 14 pertemuan. Lebih boleh, tetapi kelebihannya nggak dibayar, hanya 14 yang dibayar misalnya, seperti itu. Itu jelas, dan jelas sasaran pekerjaannya apa? Itu job desk-nya itu 14 pertemuan. Misalnya ditambahkan lagi, dan di akhir misalkan mendapatkan review kinerja dari mahasiswa dengan rata-rata pencapaian 4,0 dari 5 misalkan seperti itu. Maka itu sasaran pekerjaan. Artinya ketika nanti selesai dia mengajar, membagikan Google Form kepada mahasiswanya, total dari semua mahasiswa yang memberikan penilaian, dia harus dapat nilainya 4 dari 5 misalnya seperti itu. Itu namanya job desk. Jadi job desk itu merupakan gambaran apa yang harus dia lakukan dan sasaran. Sasaran itu target-target yang harus dicapai dan biasanya kuantitatif. Kayak misalkan Anda nih kerja di perusahaan penjualan mobil sebagai marketing, maka kemudian ditetapkan bahwa pekerja si A mendapatkan sasaran pekerjaan harus bisa menjual mobil 5 dalam 1 bulan. Itu adalah sasaran. Ya, review membantu memfokuskan pada orang untuk mencapai sasaran kinerja. Berikutnya, frekuensinya bisa jadi setahun sekali atau lebih baik 2 kali dalam setahun, tergantung tingkat komplikasi program review kinerja, rumit atau tidak. Kalau misalkan kayak tadi Sonia misalnya, gampang untuk melakukan review kinerja, tinggal ayo teman-teman semuanya kumpul 5 orang, ayo kita ngobrol tentang review kinerja kalian, kita lakukan setiap bulan, nggak masalah. Berarti lebih sering lebih bagus. Tingkat antusiasme manajer terhadap program review kinerja, ada yang bersemangat, ada juga yang nggak begitu semangat mereview kinerja tersebut begitu. Kalau orang yang mempunyai jiwa berprestasi, semangat prestasi, maka review kinerja merupakan sesuatu yang buat dia hal yang penting. Buat manajer hal yang penting. Jumlah staf untuk mengkoordinir program review kinerja juga memang stafnya diperlukan tenaga, pemikiran, energinya untuk melakukan review kinerja karena juga tidak mudah. Atau misalkan meng-hire konsultan SDM, meng-hire konsultan MSDM untuk melakukan review kinerja, itu berbayar. Ya. Jumlah orang yang dinilai oleh manajer, berapa ribu orang yang dinilai, itu juga menentukan berapa kali dalam setahun dia dinilai. Keterampilan penilaian atau penilai itu juga memang sangat menentukan berapa kali dalam setahun seseorang itu dinilai kinerja. Persiapan review, pertama reviewer perlu memberitahu pekerja tentang tanggung jawabnya dan mempersiapkan pertanyaan terkait kinerja karyawan agar membantu karyawan siap melakukan diskusi. Jadi katakanlah di sini reviewnya di sini dalam konteks pertemuan secara langsung, diskusi di meja bundar misalnya atau meja kotak. Nah, maka kemudian reviewer perlu memberitahu tentang tanggung jawabnya, tanggung jawab pekerja, dan juga pekerja diberitahu tentang pertanyaan yang akan dilontarkan kepada mereka. Bagi pekerja, pertemuan review kinerja menawarkan progres masa depan, sasaran dan pendekatan pada pekerjaan. Jadi sebetulnya positive thinkingnya dari pekerja bahwa mereview itu bukan berarti mengadili, menjudge, atau istilahnya itu mendikte dan sebagainya, tetapi meninjau ulang progres dari pekerjaan. Berikutnya adalah penilaian kinerja dilakukan terhadap progres sejak review terakhir untuk menetapkan sasaran baru dan merencanakan aktivitas secara efektif di masa yang akan datang. Katakanlah review terakhir yang dilakukan oleh Sonia di bulan yang lalu sudah sampai pada kesepakatan bahwa karyawan menyepakati untuk melakukan A, B, C, D. Maka kemudian progres terhadap review itu dilihat di bulan ini apakah tercapai atau tidak. Setelah melakukan penilaian, tahap persiapan selanjutnya adalah menetapkan bidang pekerjaan yang memerlukan perbaikan dan sasaran yang harus dicapai sebagai tujuan strategis bisnis. Jadi setelahnya direview,
bulan lalu, kemudian ketercapaiannya sejauh mana, apakah kemudian kita perlu tetapkan lagi tujuan dan sasarannya yang sama, atau mungkin perlu diturunkan atau bahkan perlu dinaikkan. Berikutnya adalah merencanakan ke depan. Perencanaan review yang efektif menyangkut antisipasi terhadap kebutuhan pekerja di masa depan dan mempertimbangkan seberapa baik pimpinan merespon terhadap kebutuhan tersebut. Jadi gini, setelah dilakukan review ulang nih pada bulan berikutnya atau kepada tahun berikutnya, ternyata ada kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Maka si perusahaan, si manajemen harus bisa merespon dengan baik terhadap kebutuhan dari karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Ternyata misalkan kata karyawan, bos, ini tuh kekurangan kita itu adalah kita kurang perangkat IT, kurang komputer, kurang software, kurang alat ini, alat itu. Maka sehingga kemudian kinerja kami nggak maksimal. Maka kemudian itu yang harus kemudian direncanakan ke depan. Menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan review kondusif akan mendorong keterbukaan, kesediaan menerima, dan mendorong berlangsungnya diskusi. Jadi ketika katakanlah ini reviewer, katakanlah reviewnya langsung, atasannya langsung misalnya, atau bosnya, pemilik perusahaannya, harus positif ketika ngobrol, cair, tapi tenang, ada step by stepnya, ada persiapan dulu, bahwa itu formal tapi santai, dan tidak ada saling menjatuhkan atau menjudge atau memojokkan, apalagi sampai membahas masalah aspek karakteristik. Memang kamu mau bodoh, kamu mau misalkan malas, nah seperti itu jangan sampai. Sangat pribadi ke aspek individu. Perlu dibangun kredibilitas, iklim kepercayaan dan perhatian pada pengaturan ruang pertemuan untuk membantu peserta santai dan nyaman. Jadi ada kredibilitas. Jadi si reviewer, katakanlah dia bisa manajer atau supervisor atau atasan langsung, atau bisa jadi dia tuh orang luar. Harus diciptakan bahwa ini adalah orang yang kredibel untuk melakukan penilaian kinerja atau untuk melakukan review kinerja. Harus percaya bahwa oh ini orang yang pas untuk melakukan penilaian kinerja, dan harus memperhatikan pada pengaturan ruang pertemuan. Jadi jangan sampai ada kan tempat duduknya yang terlalu bawah, jadi begini, itu sangat nggak nyaman, nggak santai. Objektif review dilakukan melalui diskusi yang mendorong gagasan, menghindari bias, dan fokus pada aspek penting dari pekerjaan. Jadi fokus tujuan review itu adalah kepada pekerjaan, bukan aspek selain pekerjaan. Merencanakan struktur review yang baik antara lain ada pendahuluan. Jadi strukturnya tuh pola bangun dari di review kinerja itu pendahuluan, ada diskusi, rencana tindaknya, resumenya apa, resumenya kesimpulan, dan bagian tindak lanjutnya. Itu struktur yang baik. Kemudian mempersiapkan wawancara. Tujuan yang diinginkan dalam wawancara adalah mencapai kesepakatan tentang kinerja pekerja. Jadi bisa jadi di dalam mungkin diskusinya, kalau misalkan bentuknya adalah diskusi bareng, yang dimaksud wawancara di sini adalah ketika si review hendak melontar, reviewer, orang yang mereview, hendak melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Maka ketika hendak melontarkan pertanyaan, itu adalah bentuk wawancara, harus mencapai kesepakatan tentang kinerja pekerja. Jadi pekerja itu juga didengarkan suaranya bagaimana menurut mereka tentang kinerja yang menurut mereka itu optimal dan baik buat mereka, baik untuk perusahaan. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Misalkan itu dalam bahasa ininya analisis SWOT, mengidentifikasi bidang kinerja yang perlu diperbaiki. Jadi barang-barang mana nih yang perlu diperbaiki antara jadi mendiskusikan bidang-bidang kinerja yang perlu diperbaiki, dimensi apa atau indikator kinerja apa yang masih kurang yang perlu ditingkatkan. Menyepakati rencana perbaikan satu bidang atau lebih. Jadi ini harus ditingkatkan di sini nih bos misalnya. Menyepakati apa yang diharapkan untuk periode penilaian yang akan review itu selama 1 bulan sekali kata di perusahaan tersebut. Nanti kita sepakati lagi nih minggu depan kira-kira bulan depan kira-kira penilaiannya mau penilaian apa yang akan dilakukan di bulan yang akan datang. Perangkap penilaian. Jadi ada orang yang terperangkap dalam penilaian. Yakni halo effect, menunjukkan kecenderungan manajer untuk menilai lebih tinggi dari orang yang menjadi favoritnya. Contoh, effect of past record. Jadi halo effect ini gini, orang itu memberikan penilaian lebih tinggi dari yang seharusnya. Halo effect itu banyak.
perangkat penilai halo effect ini memberikan penilaian yang lebih tinggi kepada orang yang menjadi favorit, itu penyebabnya ada di effect of past record. Orang yang melakukan pekerjaan baik di masa lalu diasumsikan baik pula kinerjanya sampai saat ini. Jadi bisa jadi misalkan dia sudah termasuk di sininya itu melihat si A ini dari dulu tuh bagus terus tuh kinerjanya. Kemudian langsung diasumsikan, langsung jalan tol, jalan bypass mengatakan bahwa dia pasti baik kinerjanya. Padahal belum tentu. Dulu dan sekarang bisa jadi berbeda. Mungkin selama 1 tahun kinerjanya 6 bulan dia baik, tetapi 6 bulan berikutnya perlu peningkatan. Tapi yang diingat oleh si reviewer adalah yang 6 bulan baik, lupa bahwa 6 bulan berikutnya juga perlu dilihat. Berikutnya adalah compatibility, kecenderungan menilai orang yang dilihat mempunyai kebiasaan dan kepribadian yang lebih baik. Seperti mereka yang setuju dengan kita, yang mengangguk-anggukan kepala ketika kita berbicara. Itu namanya compatibility. Jadi karena melihat di dalam misalkan pertemuan ini 5 orang sama satu bosnya, kelihatan ada yang serius, senyum-senyum, langsung aja wah dia mah orang baik, berarti kinerjanya juga baik gitu. Jadi apa respon yang ditunjukkan oleh karyawan sesaat yang bisa mengambil hati dari bosnya melupakan kinerja dari si karyawan yang sebenarnya yang perlu dinilai oleh si bos secara objektif. Effect of recency artinya pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan saat-saat terakhir dianggap mencakup kinerja sebelumnya. Jadi katakanlah si karyawan itu selama 1 tahun dinilai, dia misalkan dia selama 11 bulan jelek, 1 bulannya dia bagus. Dia si reviewer melupakan 11 bulan yang kurang bagus, dia hanya menilai yang 1 bulan. Padahal sebetulnya harusnya dinilai secara utuh dari bulan pertama sampai bulan ke-12. The one asset person, pembicara yang fasih, orang yang berpenampilan menarik, detail yang tinggi, lulusan dari alma mater yang sama dengan manajer, itu mendapatkan penilaian yang lebih menyenangkan daripada karyawan yang tidak memiliki atribut tersebut. Itu jadi di dalam mindsetnya dari si manajer itu sudah melihat, oh dia memang lulusan dari perguruan tinggi negeri yang bagus, oh dia pasti baik, oh dia menarik penampilannya, titelnya aja tinggi, dia juga dari lulusan yang sama dengan alma mater si manajernya, kampus yang sama. Itu kemudian bisa mempengaruhi penilaian dia, terjebak dalam halo effect. Artinya kecenderungan manajer menilai lebih tinggi dari yang lain bagi mereka yang menjadi favoritnya. Berikutnya lagi the blind spot effect, kasus di mana supervisor tidak melihat kesalahan tertentu karena tersebut seperti milik dia sendiri. Jadi ketika misalkan ada kesalahan orang tapi dia sendiri itu merasa itu juga ada bagian dari dia sendiri menjadi kesalahan itu yang mirip yang seperti yang dia lakukan, dia kemudian tidak membahas kesalahan itu, tidak mau melihat kesalahan itu karena kesalahan itu juga sama ya dengan yang dia lakukan. Akhirnya kemudian kesalahan itu tidak menjadikan salah satu poin dalam penilaian kinerja terhadap bawahan tersebut. Itu diantaranya. The high potential effect, artinya pertimbangkan catatan orang daripada apa yang telah mereka selesaikan. Jadi kadangkala terjebak pada melihat laporan, ya, melihat laporan catatan daripada apa yang telah mereka selesaikan. Catatan kan bisa jadi tidak objektif, bisa jadi ada bias dan sebagainya. Nah, itu namanya high potential effect daripada apa yang telah mereka selesai. Jadi yang harus dilihat adalah ya catatan seperti itu, laporan seperti report seperti itu di lapangannya seperti apa, ada gap atau tidak, ada perbedaan atau tidak. The no complaint bias, tidak ada berita adalah berita baik. Pekerja yang melaporkan segala sesuatu berjalan baik saja, maka laporannya perlu diperiksa karena perlu menyimpan no complaint bias. Jadi ketika misalkan dalam diskusi bareng-bareng, gimana rekan-rekan semuanya, apakah lancar? Oh lancar bos, lancar, gak ada yang masalah. Oke guys, itu kalau itu lancar, good, udah kita tutup review kita ya. Seperti itu namanya the no complaint bias. Ketika tidak ada berita, maka itu adalah berita baik. Walaupun bisa jadi berita itu tetap ada, fenomena masalah ada, tetapi disembunyikan seperti itu. Itu diantaranya. Nah nanti ada perangkap penilaian yang sebaliknya, Horn effect. Horn effect ini adalah perangkap penilai sebaliknya, justru menilai lebih rendah daripada seharusnya. Penyebabnya apa? Pertama, manajernya itu perfeksionis, mengukurnya dari diri sendiri. Saya
bagi saya harusnya nilainya seperti ini, harusnya nyampainya segini, begitu. Yang kedua, the employee is contrary. Manajer jengkel dengan kecenderungan pekerja yang selalu tidak setuju. Jadi itu adalah persepsi yang sifatnya subjektif. Ketika ada pegawai yang bawahan yang sering tidak setuju, maka kemudian dinilai jelek, padahal kinerjanya baik. Ini kayak sekarang tuh mungkin ya, kayak sekarang di KPK itu, the employee is contrary. Ini karyawan KPK, staf KPK yang dianggap berseberangan dengan pimpinan KPK, maka kemudian jadi diberikan penilaian yang jelek. Ini adalah Horn effect, efek yang kebalikan dari Halo effect. The oddball effect, keramahan yang ditunjukkan saat penilaian menyebabkan orang tidak ramah diberi nilai rendah. Misalkan ketika penilaian review kinerja, ini yang ramah gitu, yang wah iya bos, ya bos, saya apresiasi, tepuk tangan buat bosnya, dinilai tinggi. Sementara yang biasa-biasa saja, yang tidak menunjukkan keramahan, karena memang karakter dia adalah orang yang tidak banyak berbicara, terus dikasih nilai yang jelek. Itu adalah the oddball effect. Membership in our team, pemain baik pada tim yang lemah berat. Jadi ketika seorang tim yang anggota yang bagus, tetapi dia di timnya rendah, akhirnya dapat nilai yang rendah gara-gara memang terpengaruh oleh timnya yang jelek. The guilty by association effect, orang yang benar-benar dikenal oleh sering dihukum oleh perusahaan. Jadi bisa jadi itu menjadi bias. Ketika misalkan si reviewer menilai, oh dia tuh memang orangnya udah ada stigma itu berpikir jelek atau stereotipi, jadi menyematkan sesuatu yang buruk, emang dia mah orangnya jelek, pasti jelek kinerjanya, padahal belum tentu begitu. The dramatic incident effect, insiden buruk yang baru dilakukan yang menghapus kerja baik sebelumnya. Misalnya kerja baik dia 11 bulan, di bulan terakhir dia menghilangkan uang perusahaan, udah hilang 11 bulan yang dia berkinerja baik itu. The personality trait effect, bekerja terlalu lembut, terlalu pasif, terlalu tidak tahu malu bisa mendapatkan masalah dalam penilaian. Jadi terlalu ekstrim, terlalu lambat, terlalu pasif, nggak mau ngomong, terlalu tidak tahu malu. Jadi itu bisa jadi menimbulkan nilai yang jelek. Comparison effect, orang yang melakukan pekerjaan beda dengan yang dilakukan oleh manajer. Orang itu selalu senang kepada orang yang melakukan sesuatu yang sama. Nah, ketika ada orang yang berbeda, biasanya dia agak sedikit error, atau agak sedikit dia bahasa ininya itu resisten, sedikit resisten itu menolak, dia berbeda dengan saya, gitu. Itu yang namanya efek comparison effect, efek perbandingan. Jadi dia membandingkan orang itu dengan dirinya. Mungkin cukup segitu dulu untuk presentasi saya, nanti dilanjutkan. Nah, topik selanjutnya kita berbicara tentang bagaimana mengelola review. Katakanlah begini, ambillah contoh mereview kinerja itu, jadi dengan yang sifatnya tadi, yang sederhana saja. Jadi kumpul, atasan bawahan ngobrol. Atasan ingin menyampaikan, katakanlah di sini review kinerjanya adalah mereview hasil dari penilaian kinerja. Jadi si manajer atau si supervisor, ya misalnya dia reviewernya adalah manajer. Sekali lagi, review itu artinya mengulangi kembali, view itu melihat, jadi meninjau ulang, namanya review itu meninjau ulang, di review sebuah peninjauan ulang. Nah, katakanlah si supervisor, ingat ketika saya bilang supervisor, maka supervisor adalah atasan langsung. Supervisor saya adalah kepala lembet, karena itu adalah atasan langsung saya. Ingat ketika saya bilang supervisor, maka itu adalah atasan langsung. Ketika saya bilang manajer, bisa jadi atasan langsung, bisa jadi atasannya atasan langsung, bisa jadi atasannya atasan langsung tadi. Bisa jadi top pemimpin perusahaan sebut manajer juga. Nah, katakanlah kita dalam settingan beberapa orang. Ini ceritanya nih, saya sebagai supervisor yang punya anak buah 10 orang. 10 orang ini sudah mendapatkan hasil penilaian kinerja. Dan saya ingin mendiskusikan, mereview, menilai ulang, mengkaji ulang hasil dari penilaian kinerja itu dengan anak buah saya. Maka kemudian saya kumpulkan mereka, kita duduk bareng-bareng,
satu meja, 10 orang tambah saya 11. Nah, bagaimana langkahnya? Pertama, introduksi sesi. Introduction. Jadi memperkenalkan, oke, rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan melakukan review kinerja kita semua. Kinerja Anda. So, yang pertama. Yang kedua, menyepakati agenda. Agenda kita yang pertama adalah saya akan menyampaikan tujuan dari agenda kita. Kemudian berikutnya adalah saya akan menyampaikan hasil dari penilaian kinerja dari masing-masing kalian. Seperti itu. Dan berikutnya kita adakan diskusi bareng. Dan kemudian kita lakukan kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil. Apa masalah yang kita hadapi? Apa tantangan yang kita hadapi? Apa ancaman dari luar yang kita hadapi? Dan kira-kira apa agenda yang harus kita lakukan untuk kemajuan departemen kita. Seperti itu katakanlah. Jadi itu agenda diskusi disampaikan. Berikutnya, dalam review itu harus si review mendorong diskusi. Jadi katakanlah tadi ketika sudah disampaikan, masing-masing dari anggota kelompok atau anak buahnya itu disampaikan, si A, penilaian kinerja kamu itu katakanlah kalau IPK ya 3,5 saja atau 3 saja. Si B 3, si C 3,5. Atau misalkan dari rentan 1 sampai 10. Si A kamu dapat 7. B kamu cuma dapat 6 B. C kamu dapat 8, keren. C. D kamu dapat misalkan 9, keren. Lebih hebat. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu diskusi bareng-bareng, kira-kira apa sih yang menjadi kendala kamu dalam bekerja, apa yang kira-kira perlu yang kita diskusikan, kita sharingkan bareng-bareng, seperti itu, mendorong diskusi. Bersikap praktis itu tidak bersikap teoritis lawannya ya. Jadi praktis itu ya artinya mudah untuk dipraktekkan, bersikap praktis. Jadi diskusi itu tidak harus misalkan, oh saya dengan bapak supervisor yang saya hormati, nggak perlu begitu, praktis saja. Oke Pak, terima kasih banyak. Nah, jadi praktis, tidak belat-belit. Membaca tanda. Jadi ketika dalam review itu harus bisa membaca tanda. Ketika ada karyawan katakanlah dari 10 orang itu kelihatan dia kayak murung, dia kayak sedih, ya kita harus, si reviewer itu harus mampu untuk membaca tanda itu dan meresponnya secara tepat. Mengukur komitmen. Jadi di dalam review itu harus bisa mengukur sejauh mana nih komitmen para karyawan yang 10 orang ini. Menangani situasi sulit. Bisa jadi di dalam diskusi itu ada situasi-situasi sulit di mana mungkin satu karyawan dengan karyawan lain itu berantem misalnya. Atau clash, misalkan dengan mengatakan, bos, saya ini dapat nilai cuma dapat 6 itu gara-gara ini. Rekan kerja saya ini nggak bisa diajak kerjasama, misalkan begitu. Berikutnya, menghadapi masalah kinerja. Harus siap menghadapi masalah kinerja. Ketika ada kinerja buruk dari karyawan, ya harus dihadapi oleh reviewer. Mendiskusikan pengembangan. Jadi kemudian kita bareng-bareng ini, rekan-rekan semuanya. Saya adalah supervisor, Anda adalah bawahan saya. 10 orang ini. Dan departemen kita itu akan maju ketika kita dan Anda semuanya bisa maju bareng-bareng, bisa berkembang bersama-sama. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan, yang kita usulkan pada manajemen, pada perusahaan, agar kita semuanya bisa bangkit, berkembang, semuanya punya penilaian kinerja yang bagus. Seperti itu. Mendiskusikan aspirasi dan potensi. Jadi apa pandangan dari bawahan tentang hasil ini? Perlu seperti apa departemen kita? Merencanakan tindakan, action plan, rencana tindakan. Ayo kira-kira harus melakukan apa? Pertama apa? 2. Misalkan, ayo kita sepakati bareng-bareng. Pertama, tidak ada lagi saling hasut-menghasut di antara teman. Yang kedua, tidak ada lagi saling mencemooh. Yang ketiga, tidak ada lagi saling menyalahkan. Yang keempat, tidak lagi saling gontok-gontokan. Tidak ada lagi saling seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Saling bantu, saling support. Saling support dalam hal apa? Dalam instrumental, support itu kan ada dibagi beberapa ya, sampai 5 ya. Ada instrumental support. Instrumental support itu dukungan terkait dengan layanan atau materi.
Misalkan di kelas ini si A, katakanlah di Wiki, itu memberikan support kepada teman kerjanya dengan memberikan uang pinjaman, itu namanya support instrumental. Kemudian berikutnya kategori support itu ada emosional, jadi sifatnya memberikan dari aspek emosi, menenangkan ketika mendapatkan masalah teman kerjanya tersebut. Kemudian ada support yang sifatnya companionship, support pertemanan. Ketika dia sendiri, ketika dia sakit, maka kemudian teman-temannya menengok, itu namanya support pertemanan. Jadi memberikan dukungan bahwa you are not alone, kamu tuh tidak sendirian, keadaan kamu atau eksistensi kamu diakui oleh kita semuanya. Seperti itu namanya companionship support. Ada juga namanya informational support. Dukungan informasi. Jadi ketika satu karyawan ada masalah, kemudian dia perlu informasi yang penting, disupport informasi itu oleh teman-temannya yang lain. Itu namanya informational support. Support yang sifatnya informasi. Itu diantaranya jenis-jenis dukungan. Nah, sepakati bahwa semuanya kita saat ini saling mendukung dalam berbagai aspek seperti yang tadi disampaikan. Tadi merencanakan dan menyimpulkan review. Kesimpulan dari review kinerja kita adalah bahwasanya bla 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 bla, dan kita merencanakan tindakan seperti ini. Jadi seperti itu. Bagaimana sekarang tindak lanjut review? Nah, pertama monitoring progress. Jadi setelahnya diadakan review, katakanlah tadi hasil penilaian kinerja. Ayo kita progresnya bagaimana? Ada progres yang namanya quick update. Review yang sifatnya spontan, singkat, dan informal tanpa agenda. Contoh misalnya, tadi di dalam proses review bareng-bareng disepakati bahwa tidak ada hasut, tidak ada saling menjatuhkan, tidak ada saling mengejek, menghina, yang ada saling support, saling mendukung, baik dalam bantuan yang sifatnya instrumental, informasi, pertemanan, bantuan yang sifatnya emosional seperti itu. Nah, kemudian di tengah jalan ini ada yang mulai menyimpang dari 10 orang ini. Maka kemudian quick update, review spontan. Misalkan diingatkan oleh temannya, ingat hasil kesepakatan kita kemarin ketika review, tidak ada perbuatan jelek yang ditunjukkan di dalam tim kita seperti itu. Berikutnya adalah ad hoc review. Review singkat antara 10 sampai 15 menit untuk mendiskusikan topik tertentu. Misalnya nih, saya sebagai supervisor dari si A, B, C, D sampai Z. Nah, kemudian ada masalah nih, kesepakatan kita dalam penilaian kinerja, dalam review kinerja kemarin 1 bulan yang lalu, ternyata ini ada masalah. Ayo ad hoc review singkat, 10 menit kumpul, briefing, kemudian dibahas. Ada checkpoint review, rapat yang direncanakan untuk memonitor apakah progres sesuai target dan semuanya sesuai rencana atau tidak. Jadi checkpoint, yuk. Sudah misalkan tadi ya, kita mereview itu kan penilaian kinerja itu kan 1 tahun katakan. Review kinerja mungkin dilakukan, nggak tahu, tergantung kesepakatan. Bisa jadi misalkan tiap 3 bulan kita checkpoint review. Apakah kesepakatan yang kita sepakati di dalam review kinerja ini sudah tercapai berapa persen? Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah pekerjaan yang kita rencanakan sudah berjalan dengan baik? Itu namanya checkpoint review. Bisa jadi selama 3 bulan sekali. Ini direncanakan, tapi fokusnya kepada progres. Apakah sesuai target atau tidak, sesuai dengan rencana atau tidak. Evaluation review adalah pertemuan formal setiap akhir proyek untuk mengukur efektivitas proyek. Katakanlah evaluation review ini ketika misalnya 10 orang ini mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan kemudian di akhir pekerjaan itu direview. Apakah proyek pekerjaan yang dilakukan selama berapa bulan ini, 4-5 bulan ini sukses atau tidak. Begitu.
Namanya evaluation review, pertemuan formal setiap akhir proyek untuk mengukur efektivitas proyek. Tindak lanjut review berikutnya adalah implementasi rencana pengembangan. Sering melakukan review terhadap rencana pengembangan membantu pekerja memonitor kemajuan ketika mereka mengimplementasikan rencana pengembangan. Kita kembali misalkan tadi, ke dalam review kinerja, saya sebagai supervisor dengan 10 anak buah saya, maka kemudian melakukan sebuah perencanaan pengembangan. Kira-kira yang perlu dilakukan oleh kita nih, agar tadi penilaian kinerja ada yang 6, itu bisa naik menjadi 8 nanti ke depan. Bagaimana caranya? Oh, kita sepakati bos, kata bawahannya itu. Kita sepakati kita melakukan pengembangan apa? Training misalnya. Apalagi misalnya kita mendapatkan tugas untuk banyak membaca di luar dari pekerjaan kita. Jadi ketika di rumah kita semuanya ditekankan untuk banyak meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. Gitu. Nah, itu adalah misalkan disepakati, oke, kita punya rencana pengembangan seperti itu. Tadi training, belajar di rumah masing-masing, kemudian banyak berdiskusi dan sebagainya. Nah, tindak lanjut review itu adalah mengimplementasikan rencana pengembangan. Jadi setelahnya tadi melakukan review kinerja, kemudian memonitoring progres, mungkin bisa jadi mengimplementasi dulu rencana pengembangan. Bisa jadi, atau bisa jadi memang yang tadi dulu, mereview. Bisa jadi melaksanakan rencana pengembangan dilakukan setelah 1 bulan dari review kinerja. Maka lakukanlah kemudian rencana pengembangan tadi, melakukan training internal. Bisa jadi trainingnya tidak perlu mengeluarkan dana, tidak perlu mengundang dari luar. Dari dalam saja misalnya di antara 10 orang itu ada yang punya keterampilan lebih memberikan training kepada teman-teman. Nah, dalam implementasi rencana pengembangan atau pelaksanaan rencana pengembangan ini harus sering melakukan review terhadap rencana pengembangan. Harus sering melakukan review. Reviewnya bisa tadi ya, bisa melalui review yang sifatnya quick update, atau ad hoc review, atau checkpoint review, atau evaluation review. Seperti itu. Jadi melakukan review terhadap rencana pengembangan yang sudah disepakati di dalam review kinerja tadi. Membantu pekerja memonitor kemajuan ketika mereka mengimplementasikan rencana pengembangan. Nah, dengan melakukan implementasi dan kemudian mereview terhadap rencana pengembangan, bisa memonitor kemajuan. Kemudian mendorong teamwork. Nah, tindak lanjut review itu setelahnya kita melakukan tadi ya, ada review seperti yang sampaikan, memonitoring progress, melaksanakan rencana pengembangan, dorong teamwork. Katakanlah saya tadi sebagai supervisor kepada 10 orang bawahan saya, maka saya harus mendorong mereka kerja tim. Jangan kerja individu. Jangan merasa diri paling hebat. Jangan melakukan one man show, pertunjukan satu orang, tidak. Tapi harus one team show. Yang memberikan show, pertunjukan itu adalah satu tim. Itu. Melakukan review tim secara reguler dengan mengintegrasikan kebutuhan. Salah satunya adalah melakukan review tim. Jadi tadi yang disampaikan di depan, bahwa monitoring progress, ada quick update, ada ad hoc review, checkpoint review. Salah satu yang dijadikan topik dalam review tadi, yang ini quick update, ad hoc review, checkpoint review adalah review tim, melakukan review tim. Apakah sejauh ini perilaku anggota tim sudah kondusif dan sudah efektif untuk mendorong terciptanya tim yang efektif? Tim yang bisa mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi diri. Maka review diharapkan melakukan evaluasi diri, menilai kelebihan dan kekurangan diri dan diri. Jadi gini, reviewer sendiri, katakanlah saya sebagai supervisor yang melakukan tugas mereview sebagai reviewer. Bisa jadi saya pun melakukan evaluasi terhadap diri saya. Menilai kelebihan dan kekurangan diri saya, dan mungkin bisa jadi tim saya ketika katakanlah saya melakukan evaluasi dengan tim. Katakanlah seperti dosen. Dosen juga sebagai evaluator kan
Dosen itu juga sebagai tenaga pendidik, dalam posisi dia sebagai tenaga pendidik. Selain dia menyampaikan materi, dia juga mengevaluasi kinerja dari mahasiswa-mahasiswinya. Tetapi si dosen itu pun harus melakukan evaluasi. Apakah ketika dia mengevaluasi kinerja dari mahasiswanya, apakah sudah tepat atau tidak? Tujuan dari evaluasi, saya mengevaluasi kinerja kalian dengan misalnya melihat hasil makalah, melihat hasil dari UTS UAS. Tujuannya apa? Tujuannya agar apa yang disampaikan oleh saya itu bisa nempel pada diri kalian. Kalian itu tidak hanya sekedar menerima materi dan kemudian bubar kelalen setelah selesai ngambil mata kuliah ini, tapi tidak membekas. Itu jangan sampai terjadi. Maka saya pun harus mengevaluasi diri saya, apakah metode evaluasi yang saya terapkan itu sudah sesuai nggak dengan tujuan pembelajaran, dengan target, dengan sasaran yang diinginkan dari pembelajaran ini. Itu diantaranya hal yang perlu kita pahami dalam review.